Perkenalkan, nama saya Lisha Miranda dengan NIM 2112964. Saya dari 21BB08 Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bumi bergetar akibat pergerakan atau pergeseran lapisan batuan. Nah, pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng tektonik. Nah, gempa berdasarkan pemicunya yaitu gempa tektonik dan juga gempa vulkanik. Selanjutnya, pengertian gempa tektonik yaitu adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan aktivitas gunung berapi. Gempa tektonik hanya akan terjadi di sekitar batas lempeng bumi. Sedangkan gempa vulkanik hanya terjadi di sekitar gunung berapi. Getaran yang dirasakan pada gempa bumi tektonik disebabkan terjadinya tabrakan atau patahan lempeng bumi. Sedangkan getaran yang dirasakan pada gempa bumi vulkanik disebabkan desakan dari aktivitas magma yang ingin keluar dari permukaan bumi. Selain itu, gempa bumi tektonik dapat memicu aktivitas gunung berapi yang menyebabkan gempa vulkanik. Nah, berdasarkan titik kedalamannya, gempa bumi terbagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama, ada gempa bumi dangkal, terjadi pada kedalaman kurang dari 70 km. Yang selanjutnya ada gempa bumi menengah, yaitu terjadi pada kedalaman kurang dari 300 km. Yang terakhir ada gempa bumi dalam, terjadi pada kedalaman lebih dari 300 km. Semakin dangkal suatu gempa bumi, maka efek goncangan yang dirasakan akan semakin hebat. Gempa bumi yang dangkal lebih merusak daripada gempa bumi yang dalam. Hal ini disebabkan gempa bumi dalam mengalami pelemahan energi akibat jarak yang jauh, sehingga tidak terlalu terasa getarannya. Selanjutnya yang kedua ada tsunami. Nah, di Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Salah satunya adalah bencana alam tsunami. Lalu apa itu tsunami? Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su adalah pelabuhan dan name adalah gelombang, yang dapat diartikan sebagai ombak yang besar di pelabuhan. Adapun penyebab terjadinya tsunami yaitu ada gempa bumi yang berpusat di laut, longsor di bawah laut, letusan gunung api di bawah laut atau pulau, dan hantaman meteor di laut. Sehingga tsunami dapat membuat gelombang cukup besar hingga menyapu semua yang ada di pesisir pantai. Salah satu contohnya yaitu di SD Negeri 2 Parangtritis sendiri mempunyai tata letak yang tak jauh dari pesisir pantai. Maka dari itu, yuk kita pelajari tanda-tanda tsunami agar kita dapat menghindari bahayanya tsunami. Yang pertama, gempa bumi yang cukup besar. Selanjutnya, susutnya air laut. Banyaknya ikan-ikan yang terdampar di tepi pantai. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang-ulang, dan terdengar gemuruh dari tengah laut. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah gunung meletus. Gunung berapi atau gunung meletus merupakan batuan cair atau magma yang bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada batuan yang ada di sekitarnya.
Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut sebagai lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang biasa disebut kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan materialnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi.